Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga harimu menyenangkan ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh ulama Islam yang terkenal dari Pulau Madura. Ayo, siapa yang tahu? Yap, benar. Beliau adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja simak videonya dengan baik ya anak-anak. Baik, kita mulai dari biografi Kiai Khalil Al-Bangkalani. Muhammad Khalil atau biasa dipanggil Kiai Khalil Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam seperti Nahwu dan Shorof sebelum berangkat ke Mekah. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, yakni Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab Awamil Jurumiyah, Imriti, Sulam As-Safinah, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kofal atau itarnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura, yaitu Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dari Desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Ketika berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di pesantren Langitan, Tuban, Kiai Asik di pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan, Kiai Arif di pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan, dan Kiai Nur Hasan di pesantren Sidogiri Pasuruan, serta Kiai Abdul Basor di Banyuwangi. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Mekah. Beliau belajar ilmu qiraah sab'ah sesampainya di Makkah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khotib dari Bima, Syekh Khotib dari Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rohbini. Kiai Khalil pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ludrapati setelah kembali dari Makkah. Dan beliau akhirnya menghembuskan nafas pada tahun 1925. Selama hidup, beliau telah menuliskan beberapa kitab, yaitu Al-Matan Asy-Syarif As-Silah fi Bayan An-Nikah, Asy'adah Ad-Daraini fi As-Sholati, Ala An-Nabi As-Saqalaini, dan beberapa karya lainnya. Dan untuk teladan dari Kiai Khalil Al-Bangkalani ada 2, yakni yang pertama, tantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan.
Hal ini terbukti saat di Jawa. Kiai Kholil tidak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya, yakni Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Mekah. Setengah hasil dari penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Kholil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun. Beliau pun menikah dengan seorang putri dari kerabat Adipati, yaitu Raden Rudrapati, yang tertarik menjadikannya menantu. Setelah itu, beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna yang kelak diwariskan pada anak cucunya. Pembangunan masjid, pesantren, dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. Lalu untuk keteladanan yang kedua, yakni ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Kholil, tapi mereka hanya memiliki bentol, ubi-ubian talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman Kiai Kholil, lantas Kiai Kholil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawaannya dan Kiai Kholil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Lantas Kiai Kholil menerima kaulo, pembantu dalam bahasa Jawa, untuk memasaknya. Kiai Kholil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasangan suami istri itu pun senang melihat Kiai Kholil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentol yang lebih banyak lagi. Tapi, sesampainya di kediaman Kiai Kholil, sang Kiai Kholil pun tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan, oleh-oleh bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Kiai Kholil pun menyadari bahwa pasangan suami istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama. Sedangkan dalam kunjungan kedua, mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapat perhatian serta pujian dari Kiai Kholil. Demikian penjelasan tentang biografi singkat dari Syekh Kholil Al-Bangkalani. Dan sekarang untuk tugas kalian adalah jawab pertanyaan berikut. Sekarang ini marak kejadian pencurian. Salah satu penyebabnya dari pencurian itu adalah adanya sifat tidak bersyukur pada rezeki Allah sehingga melakukan perampasan terhadap rezeki orang lain. Lantas, apa yang kalian lakukan untuk mengurangi perampasan ini setelah mendengarkan penjelasan kisah dari Kiai Kholil Bangkalan? Silahkan jawaban bisa ditulis di Microsoft Word, lalu kirim jawaban kalian ke PO Box JKT 46. Terima kasih.
Sekian pertemuan daring kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu tebar dan taburkan kebaikan dimanapun kalian berada. Baik, mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.